dilibatkan dalam bencana? Airnya tenang sedemikian. Izinkan saya menyampaikan program Bangga Bencana melalui implementasi sekolah siaga kependudukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu bahwa komposisi penduduk Indonesia itu saat ini didominasi oleh usia produktif, yaitu usia dan wabarakatuh. Saya Suryani dari Kepala SMA Negeri 3 Tebing Tinggi. Terima kasih Bu atas sosialisasi ini. Alhamdulillah sedikit mendapat pencerahan tentang SSK untuk seterusnya, selanjutnya, apakah kami ini akan melaksanakan SSK ini dan apa yang harus kami lakukan setelah ini? Apakah kami harus menunggu SK terbit dulu atau apa yang harus kami lakukan setelah ini? Itu jelasnya. Tadi dari paparkan ada beberapa yang harus kami laksanakan, harus kami lengkapi untuk menjadi sekolah SSK sekolah SSK tersebut. Jadi penjelasannya kembali apa yang harus kami lakukan setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Ibu Hamidiyah Tristiwi dari SMA Negeri 2 Tebing Tinggi. Ingin menanyakan mungkin terkait sama Bu Yani tadi, apa yang ingin kita lakukan. Apakah di sini kami akan membuat SK seperti atau membuat pembina khusus untuk SSK ini seperti kami memberikan misalnya kepada pembina tiga, kan ada SK-nya gitu kan. Apakah seperti itu, punya anggota, kemudian kalau tadi ruangan mungkin kita bisa bergabung, tapi mungkin ada hal-hal lain seperti administrasi yang harus kami penuhi. Oke, sementara itu dulu Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya ini lebih ke tidak lanjut ya Bapak Ibu ya, untuk sekolah yang belum di SK tapi hari ini diundang sosialisasi ya Bapak Ibu ya. Nah untuk SK Bapak Ibu, untuk tingkat SMA dan SMK itu memang dikeluarkan dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kemarin kan sudah juga berkoordinasi dengan DPP Provinsi Riau. Jadi memang fasilitas untuk SK itu
sementara dulu pengurusnya mungkin di sekolah masing-masing, ya boleh, itu maksudnya Bu. Nah gitu ya. Baik, kalau untuk lebih lanjut nanti boleh dihubungi secara pribadi Bu Trisna di BKKBN. Sekian. Kalau untuk SK Bapak Ibu, jadi setelah dikeluarkan SK dari Dinas Pendidikan, dari kepala sekolah juga dibentuk Bu pengurus SK-nya. Jadi kalau di SKPIR itu siswa ya Bu ya, menjadi pengurusnya kan Bu. Kalau di SK sekolah sekolah kependudukan ini lebih ke guru, jadi ada koordinator guru untuk pengumpulan RPP, pengumpulan RPP, dan sebagainya. Kalau untuk contohnya, contoh SK nanti ada sesuai dengan linknya Bu, jadi bisa ada contoh SK. Jadi memang dibuat SK kepengurusan beda dengan PIR. Jadi kalau di PIR itu ada konselor remaja ya. Jadi kalau di SK itu lebih ke guru. Jadi ada koordinator untuk RPP, koordinator untuk bela school, koordinator untuk inovasinya. Itu bebas gitu ya, nggak mengikat formatnya. Dan lagi korporat SMA 1 dan SMA 2. Perkenalan, nama saya Latifa, perwakilan dari SMA Negeri 1 Tebing Tinggi. Pas saya mewakili Bapak Kepala Sekolah karena beliau dinas gubernur dalam serangkaian acara advokasi gerakan sekolah sehat di Jakarta. Jadi yang perlu saya tanyakan untuk saat ini kami SMA Negeri 1 Tebing Tinggi tahun 2024 itu sebagai sekolah binaan gerakan sekolah sehat yang dikepanyakan berdasarkan kampanye dari sekolah sehat. Jadi sekarang ini dalam pelaksanaan gerakan sekolah sehat tadi dari materinya ada beberapa aspek, salah satunya aspek lingkungan tentang kantin sehat dan lingkungan. Kemudian ada lagi tentang makanan ya. Jadi di sini kalau kita lihat dari apa yang disampaikan Ibu tadi memang tidak jauh dari gerakan sekolah sehat itu sendiri. Jadi oleh sekarang ini kami sudah menuju ke binaan sekolah sehat, apakah kami bisa untuk mengusulkan untuk sekolah siaga kependudukan ini? Itu aja yang perlu disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neni, lokal itu dari MAN 1 Kepulauan Kanti yang kebetulan tahun ini ditunjuk sebagai sekolah untuk SSK ini ya Bu ya. Jadi yang ingin saya tanyakan, tadi kan ada hubungannya dengan RPP Bu. Tentu saja RPP untuk mapel tertentu. Yang saya tanyakan apakah misalnya bahasa Indonesia, apakah semua RPP-nya dari guru itu atau yang memang bisa diintegrasikan ke kependudukan. Kemudian jika nanti saya udah mengira-ngira gitu memikirkan, tentu saja yang ada hubungannya. Jika seandainya yang ada hubungannya dengan kependudukan, apakah ada syarat tertentu untuk RPP tadi Bu? Sehingga nanti ketika kami melakukan sosialisasi di sekolah, saya bisa langsung jelaskan. Dan satu lagi yang terakhir, tentu saja kami sangat berharap karena kami ditunjuk ada pembinaan dari BKKBN. Untuk kami tidak tahu mana-mananya, contoh dan segala macam. Terima kasih. Dari
kepanjangannya itu pemberian tablet tambah darah serta pencegahan stunting dari dulu seperti itu. Jadi diberikan nama kegiatannya. Jadi biasanya kalau tablet tambah darah itu diberikan tidak ada jadwalnya, jadi diberikan jadwalnya. Kalau di rumah itu misalnya diberikan serentak jadi supaya tambah darahnya tidak dibuang. Karena kebanyakan para siswi kita nggak mau ya dia minum obat itu jadi dibuang, atau kalau disuruh minumnya malam tidak minum. Jadi kalau di rumah itu inovasinya pemberian tablet tambah darah serentak. Kita inovasi sebagai kegiatan sekolah yang dilakukan. Kemudian ada kampanye sehat. Kampanye dari dinas pendidikan sekolah sehat itu Ibu, jadi diberikan nama kegiatannya yang berhubungan dengan edukasi. Kalau sekolah sehat Fungsi dirimu dalam upaya pencegahan stunting. Nah, seperti itu Bu integrasinya. Jadi karena kalau program BKKBN itu kan identik dengan pencegahan stunting. Stunting itu jadi temanya. Jadi kalau disandingkan bisa jalan. Jadi memang SMA 1 itu juga sekolah sehat jadi mudah untuk mengaplikasikannya. Kemudian untuk RPP, dia RPP itu misalnya nama pelajaran bahasa Indonesia dia banyak materinya ya, dari satu guru itu banyak. Apakah semuanya? Tidak dong. Jadi memang materi yang fokus pendidikan kesehatan. Jadi nggak semuanya. Syaratnya kalau untuk di untuk SSK Paripurna itu yang penting RPP yang terintegrasi ke kurikulum tadi disahkan dan ditandatangani oleh kepala sekolah. Itu sudah sah dokumennya. Jadi memang satu misalnya di IPA yang berhubungan dengan kurikulum itu adanya di bagian materi reproduksi, sistem reproduksi manusia. Nah di situ dibuat tuh mungkin lebih kelihatan siswanya Bu yang lebih diinovasikan terkait dengan pendidikan. Mungkin di bagian S2 itu siswanya aktif mencari informasi tentang bahaya atau edukasi seksnya lebih dipertajam materinya seperti itu. Kegiatan tentu kegiatan siswanya apa? Nah seperti di bahasa Indonesia tadi satu aja Bu. Di bagian apa ya kalau yang pantun itu apa Ibu? Di bagian bahasa Indonesianya berapa pantun? Ada materinya Bu di bahasa Indonesianya? Puisi ya, puisi rakyat. Ya biar nama materinya puisi rakyat misalnya jadi itu materi integrasinya membuat batu tema SSK. Kalau untuk contoh master sama kasih juga itu ada linknya, jadi mau itu yang dikoordinasi dalam materinya bagaimana. Di bahasa Inggris bisa juga Bu, bahasa Inggris itu ada introduce yourself ya, perkenalkan diri. Atau jadi ada yang dia introduce yourself, jadi bisa dibuat siswa itu praktek Bu. Ada yang sebagai ayah, sebagai ibu. Jadi di BKKBN itu kalau di BKR di Lembaga Pendidikan ada fungsi keluarga. Dalam fungsi keluarga kan ada rumah dari BKKBN. Nah jadi mungkin siswa itu diajak bermain peran. Jadi mungkin dibuat yang sebagai ayah, sebagai ibu. Nah mereka menjelaskan fungsi ayah itu apa, ibu itu apa, sebagai anak apa, dan lain sebagainya. Jadi kalau syaratnya begitu, syaratnya dari jumlah atau dari pusat itu